Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman Batu Tua, yang saya hormati Ketua Bidang Dakwah Nurul Iman Batu Tua, yang saya hormati adik-adik Pondok Pesantren Sunia Salafiyah, singkatnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman Batu Tua, dan adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mini. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Adapun sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman Batu Tua, kepada Ibu Sri Lakota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidal ayyami wasyhur wa adhafa fihi al-hasanati wal ujur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman Batu Tua, yang kami muliakan anak-anak atau adik-adik Pondok Pesantren Sunia Salafiyah, singkatnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan
sebagai penghulu hari dan bulan yang melipat gandakan di dalamnya kebaikan dan balasan. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua dan anak-anakku sekalian yang telah melangkahkan kakinya ke tempat ini. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah majelis, yakni bertambahnya ilmu sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas amal ibadah dan makin kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari majelis taklim maupun majelis Al-Quran dan ilmu dapat bermanfaat menjadi amalan soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salimna mi Ramadana wa sallim Ramadana wa tasalamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami dengan selamat ke Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada kami dan terimalah amal kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk acara berikutnya, yaitu zikir kajian menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh anak kita atau adik kita Ilham. Kepada anak Ilham, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah salatan wa salaman daiman ila wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kami di sini akan menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, karena kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Puasa itu secara bahasa atau lugatan artinya al-imsak atau menahan. Secara syar'an puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Itu puasa dalam syariat. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Untuk apa kita diwajibkan untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melatih hawa nafsu kita dan juga memberikan rasa bagi orang kaya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kurang mampu. Itu sebagian kecil dari faedahnya puasa. Langsung saja masuk dalam pembahasan.
hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 8. Jadi cuma 8 hal ini yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya benda asing ke dalam rongga tubuh. Apabila ada satu benda asing yang masuk dalam tubuh kita melalui rongga tubuh, rongga tubuh ini rongga yang bersambung ke dalam perut atau yang bersambung ke otak. Jadi rongga ini maksudnya adalah mulut, hidung, telinga, sama dua kemaluan. Kalau ada benda asing yang masuk melalui rongga-rongga tersebut, maka puasa kita batal. Itu hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama. Yang kedua adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Ini dapat membatalkan puasa. Walaupun murtadnya sebentar, keluar dari agama Islam sebentar. Misalnya ada seorang wanita mentalik, dia murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam dapat 2 menit, dia masuk lagi ke Islam. Apa puasanya? Dia dalam keadaan puasa. Siang hari dia dalam keadaan puasa, jam 12 siang. Tiba-tiba dia murtad, saya keluar dari Islam. Dapat 2 menit, dia syahadat masuk Islam lagi. Ya apa puasanya? Puasanya batal. Artinya batal, walaupun batal dia tetap diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan hal-hal yang diharamkan dalam puasa. Tapi puasanya dihukumi batal. Artinya nanti setelah bulan Ramadan dia diwajibkan untuk mengqadai puasa yang batal tersebut. Itu hal kedua yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Jadi ketika seorang perempuan ketika dia berpuasa di siang hari Ramadan, kemudian dia keluar darah haid atau nifas atau melahirkan, maka dengan sendirinya puasanya dihukumi batal. Puasanya batal dan nanti wajib diqadai setelah bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan dosa. Bagi orang haid dan nifas haram untuk berpuasa. Dan keempat yang dapat membatalkan puasa adalah gila, meskipun sebentar. Seperti tadi pembahasan orang murtad. Di hari Ramadan ada seseorang dia berpuasa, di tengah hari dia gila, puasanya batal. Walaupun gilanya sebentar, gila 5 menit, habis itu dia sadar, jadi orang waras lagi. Ini tetap puasanya dihukumi batal, walaupun dia sadar lagi. Artinya setelah Ramadan dia diwajibkan untuk mengqadai puasa tersebut. Yang kelima yang dapat membatalkan puasa adalah pingsan atau mabuk 1 hari penuh. Jadi mulai dari waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh dia sudah pingsan, tidak sadar sampai masuk waktu maghrib. Nah ini puasanya tidak sah. Atau dia mabuk, mulai dari subuh itu kesadarannya hilang sampai masuk waktu maghrib. Ini puasanya tidak sah. Kalau misalnya dia pingsan tapi ada sadarnya walaupun sebentar di siang hari Ramadan, puasanya dianggap sah. Misalnya dia pingsan dari subuh, pas jam 2 siang dia bangun, walaupun cuma 2 menit, 1 menit, pokoknya ada sadar sebentar di siang hari Ramadan, habis itu dia pingsan lagi sampai masuk waktu maghrib, puasanya dianggap sah. Artinya setelah Ramadan tidak usah mengqadai puasa pada hari ini. Yang tidak sah itu kalau pingsan atau mabuknya 1 hari penuh, mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu yang kelima. Yang keenam, bersetubuh, berkumpul dengan suami dengan keadaan sengaja dan mengetahui akan keharaman hal tersebut. Ini juga dapat membatalkan puasa. Siang hari Ramadan berhubungan dengan suami itu dapat membatalkan puasa dan juga diwajibkan untuk membayar kafarah. Kafarah apa kafarah? Yaitu orang yang melanggar puasanya dengan melakukan jima atau berhubungan badan itu dikenakan kafarah sebagai hukuman, yaitu dia harus membebaskan seorang budak yang cacat. Yang wajib kafarah itu suaminya. Itu kalau melakukan hal tersebut dia wajib untuk membebaskan seorang budak yang tidak cacat, artinya sempurna, telinganya lengkap, bukan budak yang lumpuh atau budak buta. Harus budak yang sempurna. Apabila dia tidak mampu, maka diwajibkan untuk dia berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Jadi hukumannya berat. Pertama disuruh untuk memerdekakan budak. Zaman sekarang tidak ada budak, maka diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut.
harus berturut-turut. Apabila di tengah-tengah puasanya dia gagal 1 hari, maka puasanya diulang lagi dari hari pertama. Jadi harus 2 bulan secara berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, mungkin karena sudah terlalu tua tidak mampu untuk berpuasa lagi, maka dia diwajibkan untuk memberi makan 60 orang miskin. Jadi urutannya pertama membebaskan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan secara berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Itu apabila membatalkan puasanya dengan berhubungan. Itu yang dapat membatalkan puasa yang ke-6. Yang ke-7 yang dapat membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani. Itu dapat membatalkan puasa, tapi dengan syarat. Bukan kalau orang tidur mimpi basah terus batal puasanya, bukan seperti itu. Tapi keluarnya mani yang dapat membatalkan puasanya adalah keluarnya mani dengan melakukan sentuhan yang dapat membatalkan wudu. Sentuhan yang dapat membatalkan wudu itu ada 2. Yang pertama menyentuh ajnabiyah atau seseorang yang bukan mahram bagi kita. Ini dapat membatalkan wudu. Apabila keluarnya dengan bersentuh dengan yang bukan mahram, maka itu dapat membatalkan puasa juga. Atau bersentuhan yang membatalkan wudu itu memegang kemaluan. Kalau dia memegang kemaluan, kalau dia minta istimna, itu sampai pingsan sampai keluar, itu dapat membatalkan puasa. Karena menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Intinya keluarnya mani dapat membatalkan wudu apabila dilakukan dengan menyentuh, yang menyentuh itu dapat membatalkan wudu. Itu yang ke-7. Yang terakhir, hal-hal yang kemudian terakhir adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Kalau sengaja baru membatalkan wudu. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Tapi diwajibkan untuk membersihkan sisa-sisa muntah itu. Kalau sisa muntah itu najis, muntah hukumnya najis. Jadi itu diwajibkan untuk mengeluarkan. Kita kalau kumur, mubalaghah, kalau kumur biasa itu tetap disunahkan kalau kalian puasa. Tapi kalau mubalaghah, kumur sampai sini itu dimakruhkan. Tapi kalau bagi orang yang habis muntah tidak sengaja, puasa itu tidak batal, tetap diwajibkan untuk bersihkan najis, itu tetap tidak apa-apa, mubalaghah, tidak dimakruhkan. Artinya kalau dia tidak sengaja ketelan, puasanya tidak batal. Tapi kalau dia tidak diwajibkan untuk bersih sesuatu, nggak ada muntah, tidak ada apa, dia mubalaghah, pas wudhu dia mubalaghah, itu dimakruhkan. Walaupun air masuk tidak sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Jadi ada 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang pertama maksudnya benda asing ke dalam organ tubuh, yang kedua murtad, ketiga haid pas atau melahirkan, keempat gila, kelima pingsan dan mabuk sehari penuh, keenam bersetubuh, ketujuh mengeluarkan mani dengan sengaja, kedelapan muntah dengan sengaja. Jadi cuma hal-hal ini yang dapat membatalkan puasa. Selainnya tidak membatalkan puasa. Menangis tidak membatalkan puasa. Marah-marah tidak membatalkan puasa. Adapun pembahasan pahalanya itu lebih. Intinya puasanya itu tidak batal. Jadi yang membatalkan puasa itu cuma 8 perkara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan oleh ibu, kami kembalikan kepada